Selamat siang, perkenalkan nama saya Daniel Hamonangan Sipayung dengan NIM 210306060. Saya Prodi Peternakan Fakultas Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan mengenai mineral. Yang pertama, pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan elemen-elemen atau unsur kimia selain dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang jumlahnya mencapai 95% dari berat badan. Jumlah seluruh mineral dalam tubuh hanya sebesar 4%. Mineral juga dikenal sebagai zat anorganik atau kadar abu. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup, dibutuhkan oleh ternak baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral esensial berfungsi untuk sebagai pembangunan tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, serta sel darah dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging dan memainkan peranan penting untuk berfungsinya urat syaraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara kondisi ionik dalam tubuh. Yang kedua, jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Mineral makro yang pertama ada kalsium, magnesium, fosfor, natrium, dan klor, serta sulfur. Kalsium disebut juga zat kapur, berfungsi untuk membentuk tulang dan gigi serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada tubuh ternak sapi. Yang kedua ada magnesium, berfungsi untuk membentuk sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. Yang ketiga ada fosfor, berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi. Yang keempat ada natrium, berfungsi untuk sebagai pembentuk garam di dalam tubuh dan sebagai penghantar impuls dalam serabut syaraf dan tekanan osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada di sekitarnya. Yang kelima ada klor, digunakan untuk membentuk HCl atau asam klorida pada lambung untuk membunuh bibit penyakit yang ada di dalam lambung. Yang keenam ada sulfur, sangat diperlukan oleh mikrobakterium untuk pembentukan asam amino. Fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak. Mineral mikro itu ada besi, tembaga, seng, mangan, dan kobalt. Yang pertama ada besi, berfungsi untuk absorpsi dan transport O2 ke dalam sel-sel. Kemudian ada Fe, juga berfungsi komponen yang aktif dari beberapa enzim, yaitu sitokrom perioksidase dan katalise. Selain itu, Fe berfungsi juga sebagai mediator proses-proses oksidasi. Yang kedua ada tembaga, berfungsi sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah. Yang ketiga ada seng, dibutuhkan untuk membentuk enzim-enzim dan hormon-hormon penting, juga sebagai pemelihara berbagai jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Yang keempat ada mangan, berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh ternak sapi dalam sistem reproduksi. Yang kelima ada kobalt, memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah. Dan ada beberapa contoh bahan yang mengandung mineral, antara lain adalah yang pertama ada tepung kapur. Tepung kapur biasanya digunakan sebagai sumber dalam pakan unggas. Kandungan tepung kapur sekitar 33-38%. Yang kedua ada garam. Garam digunakan sebagai sumber Na dan Cl. Penggunaannya dalam pakan maksimal 0,25%. Yang ketiga ada tepung kerang. Tepung kerang
merupakan bahan pakan sumber mineral yaitu kalsium dan fosfor. 4. Ada tepung kulit telur. Sekitar 10% dari bobot telur adalah kulit atau kerabang. Pengolahan kulit telur untuk dijadikan tepung. Kulit telur sebagai bahan pakan sumber mineral dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan cara dikeringkan lalu digiling. Komposisi kimia tepung kulit telur adalah protein kasar 7,6%, abu 91,1%, kalsium 36,4%, fosfor 0,12%, magnesium 0,4%, kalsium 0,1%, natrium 0,15%, besi 0,02%, dan sulfur 0,090%. Selanjutnya masuk ke materi vitamin. Jelaskan pengertian vitamin dan sifat umum vitamin. Kemudian jelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi pada tubuh ternak. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Tanpa vitamin, manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tidak akan dapat melakukan aktivitas hidup. Dan kekurangan vitamin dapat menyebabkan memperbesar peluang terkena penyakit pada tubuh kita. Sifat umum vitamin. Secara umum vitamin dibagi ada dua. Ada vitamin yang larut dalam air, itu vitamin B dan C. Dan yang larut dalam lemak, ada vitamin A, D, E, dan K yang kita sebut vitamin AD. Vitamin yang larut dalam lemak itu dapat disimpan di tubuh dalam waktu yang lama sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan lemak dan dapat menyebabkan toksik. Sedangkan vitamin yang larut dalam air tidak disimpan dalam tubuh sehingga dapat dikonsumsi setiap hari. Kelebihan vitamin C akan segera diekskresikan melalui feses dan urin. Vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut dalam lemak yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan yang baik. Fungsi vitamin A pada ternak sapi adalah untuk mencegah masalah kesehatan mata dan organ reproduksi, meningkatkan sistem imun, juga berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel, serta menjaga kesehatan kulit. Vitamin D adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Vitamin D dikenal juga dengan nama kalsiferol. Fungsi vitamin D bermanfaat pada sapi dan unggas, yaitu untuk memperkuat tulang, paru, kuku, dan kerabang telur. Karena vitamin D membantu penyerapan kalsium oleh tubuh. Vitamin E adalah nama umum untuk dua kelas molekul atau tokoperol dan tokotrienol yang memiliki aktivitas vitamin E dalam nutrisi. Vitamin E pada ternak sapi merupakan antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan penting untuk kesehatan sel darah merah, meningkatkan daya tetas telur, mengurangi angka kematian embrio, dan sebagai antioksidan. Kemudian vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin K berfungsi untuk mencegah terjadinya peredaran darah, mempercepat pembekuan darah pada luka, dan membantu proses pengikatan kalsium yang penting bagi tulang, kerabang telur, dan sebagainya. Vitamin B termasuk vitamin yang larut dalam air. Vitamin B berfungsi untuk menjalankan fungsi tubuh sapi, memproduksi energi yang dibutuhkan sapi dalam tubuh dan beraktivitas, membantu memelihara kesehatan syaraf dan otot dalam tubuh sapi, membantu tubuh sapi untuk membuat dan menggunakan protein. Vitamin C adalah salah satu jenis vitamin yang larut dalam air dan memiliki peranan penting dalam menangkal berbagai penyakit. Vitamin C berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, penetral racun dan radikal bebas, serta sebagai anti stres bagi ayam. Selanjutnya, di sini saya akan menguji coba vitamin. Kemudian di sini ada 5 wadah yang berisikan air dan indikatornya betadin yang mempunyai povidon 10% atau setara 1 iodin. Di sini kita akan meneteskan betadin sekitar 10-20 tetes.
Lalu kita mengaduknya. Nah, selanjutnya ada larutan jeruk. Kemudian kita teteskan larutan jeruk tersebut sebanyak 1 tetes ya, kurang lebih 1 tetes. Selanjutnya ada nanas, kurang lebih 1 tetes kita masukkan. Kemudian ada jeruk. Dan kemudian ada daun ubi atau daun singkong, sekitar 1 atau 2 tetes ditaruh. Dan kemudian ada daun rumput gajah. Dan selanjutnya kita aduk. Nah, di sini dapat kita lihat dan kita simpulkan bahwa kandungan asam ascorbat pada yang kita uji cobakan ini, kalau dia berubah warna, di sini dapat kita simpulkan bahwasannya kandungan asam ascorbat pada vitamin C akan bereaksi kepada iodin atau betadin yang akan menghilangkan warna pada iodin tersebut. Nah, mari dapat kita lihat yang tadi di pada sampel jeruk, pada sampel pada sampel nanas, pada sampel markisa, pada sampel daun ubi atau singkong, pada sampel rumput gajah. Sekian dan terima kasih.